selamat malam. Iya. Eh, Oke, hari ini kita akan membuat video lagi ya. Iya, Konten. selamat datang teman-teman. Jadi kita kebetulan bisa ketemu lagi. Kita berdua bisa ketemu lagi karena kita udah lama banget nggak bikin video kan. Jadi terus pengen bikin lagi. Terus kebetulan bisa ketemu. Terus nyempet-nyempetin walaupun sudah malam dan Iya. maaf mengganggu kalian. Karena kita cuma butuh save-nya. Iya. Suaranya nggak kecilin nggak sih? Suaramu kurang keras juga nih. Iya kah? Yes. Ya, begitulah. Pokoknya selamat datang dan selamat menyaksikan. Iya. Kita Jadi bahas, kita mau bahas apa hari ini? mungkin melanjutkan yang perbincangan kita di minggu lalu ya. Oh, yang live ya. Minggu lalu tentang mungkin ya tentang diri kita sendiri sih. Iya. Maksudnya kehidupan kita di. Kekhawatiran umur 23 ke atas. Iya. 20, iya sih. Udah 20 tahun ke atas. Iya. Tapi lebih ke maksudnya kalau 20 tahun kan belum kayak yang kalau misalnya kita kayak lulus kuliah gitu ya. Kan paling enggak umur kan 23 paling muda. Iya sih. Iya. Keiyakannya ya sih dimulai kan ya dari usia Lulus kuliah kan. dulu kayak kita sudah mulai dihadapkan dengan Kenyataan iya, dunia nyata. dengan tekanan-tekanan yang Aku ingat kok pas waktu apa yudisium itu dia kan itu bilang maksudnya selamat datang di dunia nyata. Ya mungkin pada saat itu aku berpikir lah terus selama ini aku berada di dunia apa? Ya mungkin iki sing dimaksud loh. Dunia yang penuh tekanan. Iya, tekanan perjuangan dulu kan. Sampai aku pernah berpikir aku hidup ini kayak cuma isinya aku bertahan dan memperjuangkan. Mungkin bertahan dengan apa yang telah kita punya. Apa yang telah kita capai, dan berjuang yang belum punya kan. Iya. Kayak ya wis cuma hidup itu tentang itu. Terus mungkin pernah nggak sih maksudnya kayak berada di titik terendah? Terus pernah nggak menurut kamu yang selama hidup terendahku? ini ya? Pernah. Tapi ya sejauh umur, maksudnya dari kita mengerti gitu kan, maksudnya dari lahir sampai sekarang gitu kan, kayak ya gimana ya, aku merasa ya emang paling berat tuh ya yang sekarang gitu, maksudnya kayak tahun-tahun ini gitu kan. Iya, mungkin tahun ini dirasakan banyak orang sih. Iya karena tahun terberat itu kayak pandemi kan, terus jadinya kayak kan apa ya, ekonomi tuh pasti berpengaruh banget kan. Jadi orang-orang tuh pasti kayak ada yang dirumahkan, ada yang kena PHK itu kan. Iya, mungkin kayak buat frustasi. Kayak keluar dari zona nyaman masing-masing lah. Iya nggak sih? Mungkin sudah nyaman dengan pekerjaannya, ternyata pekerjaannya Nah, selain kan kalau pandemi kan lebih berefek ke ekonomi kan. Nah, di tahun ini tuh kayak nggak cuma itu gitu loh yang kita hadapin. Maksudnya yang kita terutama yang kita berdua loh ya, maksudnya. Kok kita berdua sok tahu? ya kan kamu iya. Ya siapa enggak. Iya, tapi iya. Jadi kalau bicara masalah ekonomi pasti semua orang kan. Cuman kita kayak lebih fokus untuk membicarakan perempuan umurnya 23 ke atas dan segala dramanya. Jadi apa ya, bingung aku mengawalinya. Iya, berarti terendahmu di tahun ini ya. Kamu merasakan selama kamu hidup itu terendahnya mungkin di ini gitu. Selain ekonomi mungkin tentang apa, asmara. Terus karir. Tapi nggak terlalu mikir sih sebenarnya karir. Itu nggak, maksudnya kayak mungkin tentang hidupmu sendiri. Maksudnya kayak aku terlalu banyak insecure kalau menurutku. Nah, banyak insecure dan terlalu banyak overthinking, terlalu banyak mikir aneh-aneh. Yang sebenarnya tuh kayak bikin diriku sendiri buruk. Maksudnya kayak nggak baik juga kan untuk diriku sendiri kalau kita sering-sering kayak gitu kan. Tapi ya gimana gitu loh, maksudnya kayak keadaan tuh
iya itu yang terjadi. Iya, keadaan tuh kayak memaksa kita untuk seperti itu kan. Jadi akhirnya kayak ya tahun ini emang bener-bener kayak nggak tahu ya, emang mungkin barangkali entah aku kurang bersyukur atau bagaimana, tapi ya tapi memang usia sih, maksudnya usia ini sudah kayak usia apa ya, kayak ya emang menginjak ini apa sih itu namanya kalau quarter life crisis. Ya quarter life crisis. pernah bahas ini gak sih? Pernah. Iya kan, ya maksudnya di usia ini tuh kayak kita harus pikirannya tuh ya mungkin bukan lagi main-main gitu ya. Mungkin dalam kali itu kita sudah pinginnya serius, dalam asmara pun kita serius, dan mungkin kita tuh seharusnya sudah punya planning gitu loh. Tapi mungkin karena sebenarnya mungkin kita tuh punya, setiap orang tuh pasti punya, tapi pasti ada momen planning itu nggak bisa terwujud, atau mungkin kita nggak berani untuk memplanningkan. Kita tahap untuk memplanningkan saja itu nggak berani. Aku banget. Aku nggak mau planning itu karena aku nggak pengen kayak ekspektasiku terlalu jauh terus akhirnya aku kecewa gitu. Jadi selama ini kayaknya hidupku tuh ya udah kayak ngalir. Maksudnya kayak kalau misalnya aku di posisi ini ya berarti aku harus menyesuaikan gitu. Kayak lebih gitu, nggak yang kayak oh berarti aku tahun depan harusnya gini nggak yang tertata gitu, nggak. Aku lebih kayak mengikuti arus. Ya mungkin ada beberapa tapi mungkin nggak yang berambisi banget gitu. Iya, dan mungkin nggak yang harus targetnya harus di tahun ini atau apa gitu. Kalau bisa sih setiap hari. Iya, tiap hari ada target harusnya. Terus aku sendiri sih ya itu tadi sih, emang sih sama ya. Tak akui sama. Emang jadi di tahun ini tuh tahun terberat buat aku sendiri tuh. Mungkin aku yang ngerasa sangat berat. Terus di 2019 maaf, itu juga tahun terberatku. Tapi ternyata itu di tahun ini itu lebih lagi beratnya gitu. Mungkin di tahun 2019 maksudnya kayak apa ya, kesedihanku mungkin terus matiin aja apanya ini kesambatanku itu mungkin masih aku bisa apa ya, mungkin bisa sedikit apa ya, memanage lah, maksudnya masih bisa diatasi. Iya, masih aku bisa mengatasi loh. Kayaknya aku masih bisa, maksudnya nggak yang terlalu berlalu. Tapi kalau yang di tahun 2020 ini benar-benar kayak dihajar benar-benar. Dihajar realita. Iya, dihajar realita. Terus dengan mungkin apa ya, ya sih kenyataan itu sih sebenarnya. Ya sebenarnya apa ya, kalau di aku sendiri sebenarnya kadang itu ada di momen itu yang aku sudah aja loh, aku sudah bisa menerima. Tapi ya itu pasti ada faktor dari luar tuh yang tiba-tiba kayak membuat aku jatuh. Gitu. Rata-rata emang gitu sih. Iya. Terus kayak aku merasa itu kayak ya itu tadi, kayak aku nggak punya support system loh. Nggak punya. Beberapa kali punya terus kayak hilang gitu. Atau mungkin ternyata di momen ini dia tuh nggak bisa jadi support system aku gitu. Maksudnya di hal lain. Mungkin di posisi yang ini. Di posisi A ini bisa, tapi kalau di posisi B itu nggak bisa gitu loh. Jadi kayak kayak memang kalau diibaratkan, pernah saya mikir tuh nggak punya rumah gitu loh. Oh iya. Nggak, Yusuf aku harus pulang kemana gitu. Atau mungkin kalau sekarang ya kayak nggak punya telinga. Nggak punya telinga untuk mendengar, nggak punya punggung untuk bersandar, nggak punya lengan untuk memeluk. Itu sih, jadi kayak semua masalah tuh harus dihadapi sendiri gitu. Ya emang semua itu ya tadi kan kayak kamu yang bilang itu, ya emang kebahagiaan itu di tangan sendiri ya. Di tangan sendiri gitu loh. Cuman kadang emang apa ya, kayak kita kan, aku tahu ya kayak keputusan tuh pasti di tangan kita sendiri. Cuman kadang tuh kita kayak butuh nggak sih kayak pandangan orang lain. Maksudnya sudut pandang kamu, aku harusnya kayak gimana gitu loh. Ya sekedar kayak perbandingan nanti kita keputusannya mau gimana gitu kan. Kadang kan kita kan cuma apa ya, juga nggak butuh pendapat kan. Iya, cuman butuh dengar. Cuma boleh dengar kalau kita tuh lagi dalam posisi yang kayak gini. Nah itu sih jadinya kayak kadang ya itu sih, ya mungkin egois ya, nggak tahu ya, mungkin egois, tapi itu yang aku rasakan. Jadinya kayak benar-benar sendiri gitu loh. Terlepas dari
ya kamu masih punya Tuhan loh, masih punya, kamu I punya know Tuhan. Tuhan pasti punya, orang tua punya. Iya gitu, tapi kan nggak semua hal kita itu kan. Kalau memang kalau Tuhan pasti dalam, tanpa kita cerita pun pasti sudah tahu kan Iya. apa yang terjadi ke kita gitu loh. Tapi ini terlepas, kita bahasnya terlepas dari, Kita bahasnya lebih ke manusia, maksudnya kayak kalau Tuhan itu kita tuh pasti gitu kan, maksudnya itu kan hubungan dengan Tuhan kan kayak mau kita lagi seneng mau kita lagi sedih kan pasti tetap ke Tuhan kan. Nah itu Iya. maksudnya yang kita omongin itu yang lebih ke makhluk gitu loh, makhluk yang yang ada. mungkin hubungan kita ke itu ya, ke horizontal ya. Iya. Kalau ke Tuhan kan vertikal. Vertikal. Jadi kita Itu nggak, arti salib itu. iya kita nggak membahas tentang ketuhanan kita, keagamaan kita, maksudnya kereligiusan kita. Iya. Nggak membahas tentang itu, tapi kita lebih ke diri sendiri. Jadi ya itu yang ngerasa sendiri sih gitu loh. Karena apa ya, ya kadang ya pingin, mestinya kayak pingin punya Someone yang iya sama nggak yang terlalu muluk harus langsung apa gitu. iya. Sebenarnya nggak muluk-muluk sih, cuman kayak kita tuh ya mungkin karena belum ada sih Jul. Jadi akhirnya kayak apa ya, kayak kita tuh sebenarnya kan nggak yang kayak menuntut untuk kayak serius gitu nggak sih, maksudnya serius dalam arti maksudnya gitu, kayak maksudnya kita nggak yang menuntut harus punya hubungan yang serius terus. iya bukan. Maksudnya kayak lebih konotasinya tuh lebih ke tempat kita bercerita gitu loh. Iya. Lebih ke gitu sebenarnya. Soalnya emang ya mungkin ini beberapa orang mungkin kayak kita juga ya, maksudnya kayak di umur segini terus dengan siklus hidup yang seperti ini tuh mungkin banyak orang yang mengalami juga. Cuman ya kita harus kuat aja gitu kayaknya. Iya, kadang kan mungkin aku punya masalah yang menurut aku itu tuh sudah berat, tapi kan belum tentu orang lain anggapnya berat. Cuman ya itu sudut kadang tuh orang suka membandingkan gitu loh Jul. Maksudnya kayak membandingkan, akan kamu kan gini, aku lo dulu pernah gini, aku lo lebih gini gitu kan. Padahal kan tujuannya kita kan cerita kan cuman ya kayak untuk ya udah didengerin gitu kan. Ya mungkin apa ya, niatnya kayak nge-share pengalamannya, tapi momennya yang nggak tepat gitu. Iya, momennya yang nggak tepat. Maksudnya kan kita kan ya butuh didengar kan pas waktu itu. Nah ada kalanya barangkali besoknya atau kapannya itu dia kalau misalnya pengen cerita, pengen sharing atau pengen kayak mungkin sharing caranya dia menghadapin posisi kayak gitu kayak gimana tuh kan ya jangan langsung gitu loh. Iya, kadang gini ya, maksudnya punya teman ya pasti, maksudnya temen pasti ada gitu, tapi kan nggak semuanya, tapi nggak semua bisa diceritain gitu. Bener, nggak semua teman, meskipun kita punya teman deket sekalipun ya, itu nggak semuanya, maksudnya ternyata nggak semuanya masalah kita itu bisa kita share ke mereka. Iya gitu. benar. Aku juga setuju itu. Soalnya memang apa ya, mungkin diri kita yang tahu ya, maksudnya kayak ini cocok nggak sih kalau cerita sama ini gitu kan. Gitu, karena mungkin kalau temen ya pasti aku rasa semua orang pasti memiliki teman loh ya. Terus kadang apa sih kayak ngasih tanggapannya tuh kurang feedbacknya gitu ya. Iya, maksudnya bukan dia tuh kan kenal kita ya. Maksudnya dia tuh nanti kayak ngasih sudut pandangnya tuh karena teman gitu loh. Kayak subjektif gitu ya. Akhirnya nggak bisa ya. Jadi kayak barangkali kurang ini sih kalau menurutku. Terus mungkin tadi kamu yang bilang sing hidupmu wis kayak mengalir gitu aja ya, karena takut berekspektasi. Iya sih, aku kadang dulu gini mikir, aku dulu juga ini dulu ya, dulu itu kayak ya nggak punya impian, maksudnya nggak punya target harus gini gitu. Tapi kan terus ada suatu apa ya, kayak momen gitu ya, kalau kita tuh seharusnya hidup itu punya target gitu ya, kayak tulislah targetmu gitu, ini pencapaianmu tahun ini itu apa aja. Dan menurut mereka itu
bisa membuat berhasil. Maksud aku keberhasilan. ngelakuin itu ya. Aku sejak 2015 apa 2016 itu 2015 lah. Aku ngelakuin itu, cuman aku itu cenderung tidak memiliki ambisi yang banyak gitu loh. Maksudnya kalau aku berusaha, cuman kayak kalau misal pun nggak kesampaian, ya aku nggak akan kayak kayak ngedown gitu loh karena nggak kesampaian gitu. Jadi aku kayak ya berambisi tapi nggak yang kayak menggebu-gebu gitu loh, cenderung gitu loh ke aku. Nah, aku malah ini jujur aku malah nggak sing orang seperti itu, nggak pernah menulis dulu. Meskipun kayak revolusi tahun depan apa. Aku pernah nyoba itu. Ya mungkin pernah ada beberapa itu, berapa, tapi cuma maksudnya itu hal kecil, nggak sing besar. sama. Cuma hal kecil aja. Kayak, aku pengen beli ini gitu kan. Aku sering itu. Cuma aku. Iya. Terus aku, terus tapi saat ini, kini, aku merasa, ya itu tadi, aku kehilangan keinginan mungkin ya. Untuk mencapai, maksudnya untuk berambisi, berekspektasi, bermimpi itu nggak bisa, nggak berani dengan keadaanku yang sekarang. Maksudnya kayak, iya bener sih. Aku nggak berani kayak tadi, nggak tahu ya, entah itu karena takut gagal atau mungkin aku sih tapi sekarang ya kayak gini loh, kayak gini. Berkata dari ini kan, maksudnya kayak berkata dari sekarang, terus akunya kayak takut gitu loh, maksudnya untuk besok aku harus gini, tapi ternyata kayak ini aja nggak beres gitu kan. Ya mungkin cuma ekspektasi, mungkin kayak target ya, mungkin ini contohnya dalam hal pekerjaan gitu ya. Kalau dalam hal pekerjaan kan memang ada targetnya kan, misalnya minggu ini harus ngapain, minggu ini harus ngapain ya. Cuma sekedar itu, tapi kalau untuk hidupku sendiri tuh kayak untuk kebahagiaan hidup kan, maksudnya ya kerjaan itu emang butuh, tapi kan bukan yang kayak apa sih namanya, bukan apa sih ya, pokoknya beda lah, maksudnya target untuk kebahagiaan sama target kerjaan ini itu untuk hidup itu kayak nggak wis ngalir, maksudnya aku memilih untuk yang mengalir aja gitu. Ya yang sekarang ada ya ini aku yang berusaha menghadapi yang sekarang aja. Kayak sampai saya montang-manting mesti ya nangis ya ibaratnya kalau bingung ya ibaratnya tuh kalau misalnya sekarang banjir ya kita harus, kan kita kayak di lokasi ini, terus kalau misalnya tiba-tiba datang banjir ya kita harus kayak menyesuaikan itu, kayak gitu dong hidup sekarang. Kayak aduh sing saiki tak hadapi aku kayak gini ya loh. Apalagi kayak ya mungkin cuma sebatas pingin gitu ya, pingin, tapi terus kayak dihajar tadi kenyataan gitu. Akhirnya kayak dalam hal asmara, pun ini kayak gitu Fit. Akhirnya kayak apa ya, mungkin karena gagal ya, kalau mungkin nggak gagal kan nggak mungkin kayak gini kan, kayak gini ya. Karena mungkin ya gagal, kita sudah mungkin menemukan seorang bukan sama yang menurut kita cocok, tapi ternyata di tengah perjalanan kita tiba-tiba ada problem, kayaknya enggak deh, bukan ini orangnya gitu. Akhirnya kita ya lepas lagi, terus mungkin kita menemukan seorang yang cocok ini nih iki yang ini yang aku mau, ini yang aku mau, ini yang tak cari. Ternyata dia nggak mau. Ternyata nggak kesampaian, maksudnya kita juga nggak bisa bersama. Ada banyak faktor kan kayak gitu. Ya itu jadi akhirnya kayak apa ya, kita mau memulai lagi berdasarkan masa lalu yang kayak gitu, berdasarkan pengalaman yang kayak gitu, akhirnya kayak takut. Iya benar, aku cenderung kayak takut sama ketika kayak aku menemukan, maksudnya aduh kayak nyaman iki, enak iki diajak ngobrol, mau melanjutkan ke step yang agak selanjutnya. Fase selanjutnya itu takut. Aduh hingga aku nyaman terus ternyata gagal ya sama sih aku dalam hal asmara aku sekarang kayak gitu, jadi kayak ada perasaan takut. Kalau aku kan nggak tahu ya, karena mungkin cenderung kan aku kan tipe kayak yang susah suka kan sama orang. Terus aku tuh orang yang kalau begitu suka sama orang itu tuh biasanya kayak bisa kayak menyerahkan, maksudnya kayak
Oke gue Iya maksudnya kalau sudah suka ya kayak suka iya banget suka gitu banget kan. gitu kan, langsung kayak menyerahkan hati dengan sepenuh jiwa gitu kan akhirnya. Iya. Nah takutnya tuh kalau udah kayak menyerahkan terus dia yang kayak nggak bisa gitu loh akhirnya. Terus Bener. itu nggak tahu sih itu masuk trauma apa bukan, aku nggak tahu, cuman gitu pokoknya. Sebenarnya sama sebit kayak soalnya aku ya juga gitu sih. Aku ini ada klik aja maksudnya kayak klik gitu loh. Itu aku Tertarik kan itu wis langsung. tertarik, Iya, tapi bener. ketika dari awal wis enggak. Itu nggak akan. Enggak. Wis aku Sama. buka pun aku enggak Nggak bakal bisa. Soalnya dulu waktu zaman dulu itu pernah maksudnya deket sama seseorang yang aku emang nggak suka, tapi kayak terpaksa. Akhirnya nggak bertahan lama. Gitu. Tapi tidak maksudnya PDKT dekat masih dalam jangka dekat pun, tapi kalau aku sudah ngerasanya maju ayo maksudnya. Iya benar. Aku berani melangkah. Berani langkah. Tapi di usia sekarang ini kayak takut nggak sih seriusan aku. Karena ya tadi kayak gagal itu takut. Iya karena di masa ya sebelum ini tuh kan kayak ada banyak pengalaman yang bikin kita kayak jadi kayak gini gitu kan. Dia sudah menemukan mungkin ya sudah kita anggap ini ternyata ya kita berusaha pun ternyata nggak bisa kan. Terus akhirnya begitu sekarang anggap aja kita kayak nemuin orang gitu ya. Tapi ya itu kayak takut untuk melangkah menuju gitu. Nggak tahu nanti siapa yang bakal bisa meyakinkan, tapi ya untuk sekarang ya itu nggak bisa, kayak susah. Iya kadang orang lain ya maksudnya orang lain tuh nganggapnya itu kita tuh pemilih gitu. Yes bener banget. Padahal kita itu nggak memilih. Ya mungkin memilih dalam hal yang emang ya iya kita harus memilih. Kalau memilih wajib sih kalau menurutku. Tapi bukan berarti maksudnya kita menolak semuanya. Iya bukan ya gimana ya, kalau emang nggak suka masa harus dilanjutin sih gitu loh. Soalnya kan kalau anggapannya orang itu kan kalau udah punya relationship kan pasti menikah. Maksudnya pengennya kan pasti menikah. Nah kalau misalnya kita di relationship aja udah nggak cocok, terus ngapain gitu loh, ngapain dipaksakan. Terus nanti rumah tangga itu kan isinya kayak komunikasi kan, inti dari rumah tangga kan nggak sekedar untuk kayak yang dibicarakan kebanyakan orang. Jadi kayak nikah buat anak, terus nyekolahin anak, terus meninggal, kayak nggak apa sih, maksudnya nikah tuh sebenarnya kan sakinah itu kan sebenarnya mencari ketenangan jiwa kan, iya nggak sih, artinya bener itu nggak? Nah itu kan berarti kan otomatis harus ya aku sama dia itu harus benar-benar kayak yang punya maksudnya punya kecocokan biar dapet ketenangan jiwanya. Itu nggak sih poin? Iya mungkin berarti mungkin kayak gini ya Fit, mungkin kayak sing orang cerai biasanya kan nggak kasihan dah sama anaknya. Iya. Nah kan ini kan ketenangan, ini kan masalah diri sendiri ya. Aku tahu sih mungkin anak kayak pasti korban ya, maksudnya korban dari gitu. Cuman ya kita nggak bisa maksain gitu, nggak bisa maksain hati untuk kayak bertahan kalau misalnya emang udah gak nyaman. Ya makanya itu kayak apa ya, aku setuju sama, aku pernah baca di Twitter itu, menikah itu pelajaran seumur hidup. Belajar seumur hidup. Nah kalau misalnya kayak kita apa ya, maksudnya kayak di dalam usia akhirnya kita memilih pasangan yang mau aja sama aku. Nah itu kan keliru kan. Sedangkan ini kan untuk ini seumur tuh hidup. Iya, asumsi menikah itu kan untuk seumur hidup kan. Nah kalau misalnya kita kayak nikah itu nggak milih, kayak ya udah yang mau aja terus dijodohin, terus kayak ya udah ini aja nggak masalah daripada nanti aku ketuaan atau kayak seperti apa. Itu kayaknya pemikiran yang sangat apa ya, sangat jadul banget gak sih? Maksudnya kok ya nggak tahu ya, sampai detik ini kayak aku tuh kayak nggak bisa gitu loh membayangkan untuk hidup sama orang yang benar-benar nggak sefrekuensi gitu. Iya, aku juga takut sih. Takut banget sumpah kayak kalau misalnya, maksudnya kita tuh bakal asumsinya kan seumur hidup terus sama orang yang nggak sefrekuensi sama kita kan. Aku nggak tahu kayak nanti di kehidupan kita tuh bakal diisi apa gitu loh. Iya, sing itu apa namanya Fit, sing aku dulu kan pernah masih kayak
aku disuruh gelem kok, maksudnya aku kan Oh, pernah ngomong iya. kayak gitu kan ya, gitu maksudnya. Tapi bukan berarti aku mau, maksudnya aku mau mengenal dulu gitu, Iya. mau mengenal dulu. Nah terus kayak aku terus kayak kepikiran akhir-akhir dia kayak gitu, ngebayangin misalkan kalau menikah dengan orang yang nggak disukai. iya mungkin cinta maksudnya, tapi Tapi pikirnya cara pikirnya nggak cocok gitu. padahal kan kalau di rumah tangga kan nggak, bukan lagi kayak hal pacaran. Aku Iya, ya sebenarnya aku seneng, aku suka mbak awakmu loh. heeh. Tapi kalau di rumah tangga kita sudah benar-benar kita itu membangun suatu hubungan Iya, loh. benar-benar. Kita ini tujuan, ini tuh mau dibawa kemana sih, kan kayak gitu tuh. Kayak apa ya, nikah itu bukan perihal suka doang gitu, nggak akan jadi kalau cuman suka doang gitu. Kayak kamu harus tahu kayak apa ya, ya visi misi, kayak maksudnya kayak keinginan kalian berdua itu sama apa enggak gitu loh. Iya. Menikah itu tujuan kalian tuh apa sih, sama nggak sih? Tujuan kalian menikah tuh sama apa enggak? Ya, jangan cuman kayak nikah karena ya udah, kayak ya udah kan emang udah umur, ya udah nikah aja gitu. Maksudnya kok bisa sih orang berpikiran kayak gitu? Mungkin orang-orang kayak gitu tuh kayak nggak menemukan kebahagiaan nggak sih? Nggak tahu sih ya, cuman nggak tahu ya, cuman Emang faktor apa ya, mungkin ya faktor sosial sih, faktor lingkungan itu yang mungkin mempengaruhi gitu. budaya masyarakat yang masih ada beberapa mungkin kayak gitu kan. Soalnya ada beberapa budaya kan yang menganggap bahwa kalau perempuan di usia 25 belum menikah kan ada yang dianggap perawan tua. Iya, benar-benar sudah tua. di rata-rata di pedesaan emang gitu sih. Terus biasanya tuh pasti gini Jul, ya nggak apa-apa kan, maksudnya kayak misalnya kita kan kayak dikenalin terus langsung mau gitu Jul, kayak semacam perjodohan gitu kan. Itu terus biasanya orang-orang tuh ya lah nanti suka tuh pasti menyusul, suka tuh karena terbiasa gitu. Ya terbiasa kalau cocok, kalau seiring berjalannya waktu nggak cocok, cerai dong otomatis. Gimana? Iya sih, emang aku percaya sih sing kayak misalkan kayak sing gitu waiting terus jalan sama Kulino. Iya, tapi kan kita kan nggak cuma bahas tentang cinta, maksudnya nggak bahas tentang perasaan aja. Kayak tadi kan banyak lah gitu lah. Banyak faktor. Iya, selain karena emang apa ya, selain dirinya sendiri kan kita biasanya kan juga memperhatikan si keluarganya juga. Iya, kan. bener. Kan. Karena kita juga akan hidup di dua keluarga itu. Kalau kita nggak cocok kan. Iya, kadang tuh takutnya tuh kayak gini loh, anggap aja kita nggak, mungkin pemikirannya beda ya, nggak masalah. Yang penting tuh bisa saling menerima gitu kan sih, bisa saling toleran. Iya. Terus yang tak pengen sih gue. Terus kalau misalnya anggap aja kita kayak toleran sama dia, tapi dia maunya kayak kita nurut sama dia, itu kan nggak cukup sih. Nggak adil kan jadinya untuk kita nggak bisa kayak ngutarain keinginannya kita apa. Nah itu sih sing rasakan waktu aku menjalin hubungannya dulu tuh gitu. Aku rasa kok aku ya yang banyak halanya gitu. Iya. Kayak apa ya, apa yang dia katakan itu ya aku harus kayak iyain aja kan. Tapi giliran aku kayak mencoba itu kayak aku sing keliru. Nah akhirnya kita nggak ada obrolan, nggak ada argumen. Oh iya kita harusnya gini. Harusnya nggak nyari problem solving apa bersama kan. Akhirnya kayak harus ngalah gitu kan akhirnya. Soalnya kalau aku nggak ngalah aku pasti tengkar. Sedangkan kayak aku sendiri tipe orang sih nggak mau ribet dulu. Iya, benar-benar. Tapi ujung-ujungnya kayak aku rasa gitu kalau ini berjalan sing dulu ya, maksudnya kayak batinku sih nggak tenang. Iya, akhirnya ya itu kayak tekanan, tertekan akhirnya. Aku sayang. Tapi ya tapi secara pemikiran nggak cocok gitu. Nah itu makanya sih nggak, iya kayaknya bukan dia. Makanya kau beri kayak gitu. Menurutmu bener nggak sih kalau misalnya kayak ya itu loh, maksudnya kayak suka cinta tuh nggak cuma itu doang, modal rumah tangga tuh nggak cuma itu doang gitu kan. Ya mungkin lagi kayak pacaran pasti iya nggak apa-apa kok, nanti juga akan berubah. Nggak kayak gini, nggak semudah itu orang berubah itu. Apalagi kalau sudah kayak watak gitu. Iya benar. Jangan pernah kayak apa ya, kita punya hubungan sama orang tapi niatnya itu pengen merubah. Itu nggak cinta sih. Iya, itu nggak cinta. Iya, aku sadari. Dan mungkin gini ya, dilihat dulu mungkin kalau merubah ya, kayak contohnya misalkan banyak kan yang cewek itu nggak suka yang cowok merokok. Iya, merokok. Ya, mungkin dia bisa merubah si cowok untuk nggak merokok. Tapi beda lagi kalau misalkan
si cowok ini emosian atau main temperamen, tangan itu penyakit. itu kayaknya nggak bisa. Itu susah Bisa mungkin bisa mengendalikan, tapi pasti ada momen kalau misalkan dia kalap emosinya gitu. lagi. Nah, kalau makanya aku cukup menghargai sih, emang cukup menghargai. Mungkin ada dulu waktu belum pacaran sama dia, cowoknya ngerokok terus sama pacaran sama dia sudah berubah. Aku cukup cukup apresiasi sama si ceweknya, mungkin bisa berubah. Tapi aku berpikir lagi, Vin, si cowok ini benar nyaman nggak sih sebenarnya sama kayak gitu kan? Iya, gitu kan nyaman nggak sih dikekang gitu? Itu kan sebenarnya dilarang kan? Dilarang. Mungkin bagi si cewek ini tuh bukan kamu, demi paru-paru kamu, atau ini demi tuh apalah. iya Tapi kayak kan, demi kesehatan iya, gini. Tapi nyaman apa enggak gitu kan? Iya, tapi si cowoknya gimana gitu. Poinnya kan lebih ke nyaman apa enggak, maksudnya bahagia apa enggak gitu kan. Iya, makanya kalau memang si cowoknya nggak ada problem, ya nggak Nggak masalah. masalah. Tapi akan jadi masalah kalau si cowoknya nggak ada problem, jadi merasa nggak nyaman melakukan itu karena cuma demi kamu. iya.